Sebentar pelanggan saya mau ada Kusuma dengan 210 izin untuk menjelaskan operasi yang lebih dahulu nanti akan dilanjutkan oleh Andrew. Jadi untuk fasilitasnya terlebih dahulu ini serius kurang keren. Judulnya ini sarapan sehat ya. Di sini ada tokohnya itu Bu Ayu yang sedang menyiapkan sarapan makanan itu untuk anaknya yaitu Raka. Di sini Raka itu bertanya tentang sarapan dan makanan gitu-gitu. Dia itu Raka bertanya bagaimana makanan dapat mempengaruhi kadar gula darah. Lalu ibunya itu menjawab karena adanya pankreas yang menghasilkan hormon insulin dan juga glukagon. Dan di mana insulin itu dia membantu untuk membantu glukosa untuk masuk ke dalam sel-sel, sedangkan glukagon ini untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Lalu juga ibunya memberitahu kepada Raka betapa pentingnya menjaga pola makan seperti makanan yang mengandung serat, lemak dan juga protein. Baik, jadi di sini saya masuk untuk anatominya terlebih dahulu. Jadi untuk anatominya yaitu anatomi dari pankreas. Untuk pankreas sendiri ini dia berada di regio hipokondrium sinica, epigastrium dan juga umbilical. Lalu untuk dari pankreas sendiri ini dibagi menjadi 3 bagian. Di sini ada kaput atau kepala, ini yang merupakan bagian paling besar dari pankreas ini. Lalu juga terdapat prosesus uncinatus yang dimana ini bentuknya itu seperti kail, jadi ini bentuknya juga seperti huruf C. Lalu lanjut ada bagian korpus, ini merupakan badan yang dimana letaknya itu di belakang gaster. Lalu ada cauda atau ekor, dia itu bagian ujung dari pankreas yang berseberangan dengan limfa. Lalu untuk vaskularisasinya sendiri ini pankreas diperdarahi oleh arteri pankreatiko-duodenal yang superior dan inferior. Lalu ada arteri pankreatik dan juga arteri splenic, yang dimana ini arteri splenic itu yang memperdarahi korpus dan juga cauda. Lalu untuk venanya sendiri itu diperdarahi oleh vena pankreatiko-duodenal anterior, superior dan posterior, dan juga vena pankreatik. Untuk interfasenya sendiri dari pankreas ini untuk yang simpatik, dia yang menghambat, dia itu diperserafi oleh nervus splenic bagian torakal 5 sampai torakal 12. Untuk yang parasimpatisnya dia yang merangsang itu ada dari cranial 10 atau nervus vagus. Lalu selanjutnya masuk ke bagian histologi. Jadi untuk pankreas sendiri ini ada 2 sistem, yaitu eksokrin dan endokrin. Untuk eksokrinnya sendiri yaitu 99% menghasilkan enzim yang nanti dimana akan dikeluarkan melalui duktus. Lalu untuk di eksokrinnya sendiri ini terdapat sel asinar yang dimana yaitu menghasilkan enzim pencernaan, yaitu seperti contohnya ada amilase, lipase, dan protease. Lalu ada juga sel sentroasinar, ini seperti namanya tadi yang sudah dijelaskan, itu berada di tengah asinus. Dia itu fungsinya untuk menghasilkan bikarbonat. Lalu untuk yang sistem endokrin, dia ini menghasilkan enzim, hormon yang nantinya akan langsung masuk dalam darah. Jadi untuk endokrinnya ini ada di histologinya ada pulau Langerhans yang nantinya terdapat sel alfa untuk menghasilkan glukagon, lalu sel beta menghasilkan insulin, lalu ada sel delta menghasilkan somatostatin, dan juga ada sel polipeptida pankreas. Di sini dia menghasilkan polipeptida pankreas yang berfungsi untuk inhibisi dari pengosongan lambung dan juga menghasilkan dari sekresi empedu. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian gizi terlebih dahulu. Untuk gizi, di sini ada lemak sehat, protein dan juga serat. Untuk pertama masuk ke lemak sehat terlebih dahulu. Untuk lemak sehat ini dibagi menjadi 2, ada PUFA dan juga MUFA. Untuk PUFA dia ini merupakan polyunsaturated fatty acid. Jadi dia ini jadi dia itu terdiri dari lebih dari satu ikatan rangkap dari rantai karbon, sedangkan untuk MUFA ini mono, jadi dia itu dari satu rangkai karbon saja. Untuk sifat dari lemak sehat sendiri ini dia tidak sitotoksik, jadi dia tidak membunuh sel-sel dalam tubuh, berbeda dengan lemak jenuh. Lalu juga untuk fungsinya dari lemak sehat sendiri, dia itu nanti PUFA dan MUFA akan bekerja sama untuk menurunkan dari kadar kolesterol atau LDL. Dia jadi nanti fungsinya menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan HDL atau yang disebut kolesterol baik. Untuk sumber makanan yang mengandung dari lemak sehat ini, untuk yang PUFA ada omega 3, omega 6, lalu ada minyak ikan dan juga seafood. Lalu untuk yang MUFA sendiri itu ada omega 9, lalu ada
minyak olive dan juga alpukat. Lalu masuk ke protein. Untuk protein sendiri dia itu tersusun dari asam amino, dari gugus amina, NH2+ dan juga COOmin atau karboksil. Lalu untuk fungsinya dari protein sendiri dia itu menyusun jaringan-jaringan seperti jaringan sel-sel pada tubuh, termasuk juga otot dan juga kulit. Lalu dia sebagai enzim. Jadi sebagian besar enzim itu juga merupakan protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses biokim dalam tubuh. Lalu untuk yang fungsinya juga sebagai hormon, jadi besar hormon itu juga merupakan protein yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Juga bisa sebagai membentuk antibodi. Untuk sumber dari protein sendiri makanannya itu ada daging merah, telur, olahan susu dan masih banyak lainnya. Lalu masuk ke dalam serat. Jadi serat itu dibagi menjadi dua, sama seperti lemak. Ada serat yang larut dan juga tidak larut. Contohnya tidak larut ini contohnya ada lignin di sini. Untuk nanti untuk yang serat yang larut dia itu difermentasikan di usus, sedangkan yang tidak larut ini tidak. Untuk fungsinya sendiri untuk yang lemak larut yaitu untuk menurunkan tadi LDL kolesterol jahat kelas jahat. Lalu dia juga berfungsi untuk mengatur dari kadar gula darah dalam tubuh kita. Untuk yang lemak tidak larut yaitu fungsinya lebih ke untuk memperlancarkan pencernaan kita, jadi mengatur volume dari feses kita. Untuk makanan yang mengandung serat itu yang untuk yang larut dia itu ada apel dan alpukat. Lalu untuk yang tidak larut itu ada gandum dan biji-bijian. Mungkin dilanjutkan oleh Andrew. Oke, baik, aku Andrew dari 086. Di sini mau melanjutkan apa yang Azriel bicarakan tadi. Setelah anatomi, histologi, lalu gizi, sekarang kita coba sambung-sambungin yuk sama isi kasus tadi. Jadi di sini di kasusnya itu namanya itu sarapan sehat. Di sini ini sarapan sehat itu katanya itu penting untuk membuat energi dan juga gula darah. Penting itu dari mana? Kita lihat dari sisi metabolismenya. Di sini lumayan panjang sisi metabolismenya. Ini ada dari protein, lalu karbohidrat, lalu ini lipid. Nanti mereka ini ada panah, lalu ini monomernya itu diapain sih? Mereka didigesti oleh enzim-enzim yang tadi dibilang itu merupakan dari protein. Misalkan oleh protease itu dihasilkan asam amino, lalu karbohidrat itu oleh karboksidase nanti dihasilkan glukosa, fruktosa dan juga galaktosa. Tenang aja, fruktosa ini itu ada nanti di bagian glikolisis, namanya itu fruktosa 6 fosfat. Lalu untuk galaktosa dia bisa diubah menjadi glukosa. Kemudian lipid kita akan memecahnya menjadi gliserol dan juga free fatty acid atau asam lemak bebas. Jadi ini dilakukan oleh proses lipolisis oleh enzim lipase. Lalu apa yang terjadi di sini? Protein ini, asam amino ini dan juga lipid ini mereka nanti bisa masuk menuju ke ini nama reaksinya itu ini reaksi katabolisme yang melibatkan oksigen yang aerobik maaf. Jadi ini melibatkan langkah dari sini itu dari glukosa dan juga monomer ini menjadi pirufat itu namanya itu glikolisis. Di situ nanti bisa dihasilkan ATP lalu dihasilkan NADH. Kemudian dari pirufat dia menjadi asetil-CoA itu namanya itu dari karboksilasi oksidatif. Ini nanti beda loh sama yang asam amino ini. Ini ada namanya itu diaminasi oksidatif. Nah dari sini asetil-CoA itu dihasilkan. Ini merupakan building block dari siklus gede ini. Namanya itu siklus Krebs. Tapi sebelumnya itu si lipid dia bisa masuk menjadi asetil-CoA melalui namanya itu beta oksidasi. Maaf. Tadi mau bilang jadi badan keton. Soalnya di asetil-CoA itu dia bisa dihasilkan asetoasetat lalu beta hidroksibutirat. Pokoknya itu badan-badan keton yang dihasilkan ketika kadar glukosa itu rendah atau hipoglikemia. Selain itu, asam amino dia bisa diubah menjadi pirufat, dia juga bisa diubah menjadi asetil-CoA, bahkan bisa masuk menjadi intermediate di siklus Krebs ini. Intermediate seperti apa? Kita bahas siklus Krebs yuk. Di sini itu ada bagian yang lebih gede. Mungkin lebih kelihatan di situ dibandingkan di sini. Ini di sini dari asetil-CoA dia nanti akan bereaksi dengan ini OA itu oksaloasetat. Dia akan berubah menjadi sitrat. Lalu dari sitrat menjadi isositrat. Dari situ dia nanti menjadi alfa ketoglutarat, lalu suksinil-CoA, suksinat, lalu fumarat, malat, lalu balik lagi ke oksaloasetat. Nah di sini mereka bisa menghasilkan NADH, FADH2 dan juga ATP. ATP-nya itu dalam bentuk GTP atau guanosin trifosfat. Tapi itu gak penting sekarang. Di sini kita bisa lihat asam amino dia bisa berubah menjadi dia bisa masuk menjadi salah satu intermediate itu oksaloasetat, lalu fumarat. Fumarat itu dapat dari mana sih? Kalau kalian ingat ada namanya siklus urea. Siklus urea itu ada namanya itu arginosuksinat. Arginosuksinat nanti dia ketika bereaksi
nanti bisa mengeluarkan namanya itu fumarat. Fumarat bisa masuk menjadi bagian intermediate siklus Krebs. Selain itu ada asam amino suksinat, kemudian ada asam amino yang bisa jadi alfa ketoglutarate melalui reaksi deaminasi oksidatif atau transaminasi. Dan dengan begitu kita bisa lihat protein dan juga lipid mereka bermain peran juga dalam menghasilkan ATP. Lalu nanti dari sini NADH dan FADH2 itu diapain sih? Dia akan dibawa melalui elektron transport chain atau rantai transport elektron. Nanti NADH-nya itu diubah, dia itu menghasilkan 3 ATP, FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nanti mereka menghasilkan ATP kira-kira kalau satu glukosa itu bisa 36 sampai 38 ATP. Banyak kan? Itu merupakan peran dari metabolisme makanan di sini, dan itu kenapa sarapan sehat itu penting. Kita menyeimbangkan protein dan juga lipidnya. Kita jangan kebanyakan makan lipid karena lipid itu dia bisa menghasilkan kira-kira 9 kalinya dari glukosa. Oleh karena itu kita harus menyeimbangkan kadar lipid dan juga kadar protein itu, dan juga kadar karbohidrat biar kita tidak hiperglikemia, kita tidak hipoglikemia juga. Dan itu yang nanti kita itu baik, dan gula darah kita juga tidak tinggi-tinggi banget. Lalu berikutnya itu di sini di kasusnya itu si ibunya Raka dia itu ngomong tentang insulin dan juga glukagon. Mereka ini merupakan enzim dia merupakan hormon dihasilkan oleh pankreas di sel alfa dan juga sel betanya, yang nanti dia ini bisa mengatur kadar glukosa di dalam maupun di luar sel. Kalau insulin itu dia memasukkan glukosa ke dalam, glukagon mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Kita harus membahas dulu secara biokimia bagaimana sintesis dan juga sekresi dari insulin dan juga glukagon. Di sini karena banyak ruang, aku taruh di sini itu gimana transkripnya dari gambar ini. Kelihatan nggak gambarnya? Oke, kita bahas dulu dari sintesis insulin dan glukagon. Sedikit kok. Si insulin itu dia itu simpelnya itu dari namanya itu paraproinsulin, dia nanti akan berubah menjadi proinsulin. Kalau glukagon kayaknya juga ada namanya paraproglukagon, nanti jadi proglukagon. Lalu proinsulin dia nanti pecah, ada namanya insulin dan ada namanya peptida C. Peptida C does literally nothing. Sementara insulinnya dia sebagai main karakter di sini. Lalu kalau glukagon tadi bisa dari paraproglukagon jadi proglukagon, kemudian proglukagon dipecah dua. Ada namanya glukagon, ada namanya GLP-1 atau 2, atau namanya glukagon like peptide. Tapi ini beda dengan insulin like peptide ya. Ini beda. Soalnya GLP-1 2 ini dia ini lebih berperan seperti Azrael bilang ke pengosongan lambung sehingga kita bisa merasakan kenyang. Lalu setelah kita menyintesis ini, lalu kita nanti akan coba menyekskresikannya. Tapi kira-kira stimulusnya itu bagaimana sih? Apa yang menyebabkan si insulin dan juga glukagon dikeluarkan sih? Main stimulusnya di sini itu adalah glukosa. Di sini bisa kita lihat kalau glukosanya itu tinggi, maka si sel beta ini di pankreas itu akan menghasilkan suatu peptida namanya itu insulin. Sementara glukagon itu ketika kadar glukosanya itu rendah. Bagaimana caranya? Di sini kalau dilihat glukosanya itu ini sama aja, nanti tinggal dibalik aja. Dia ambil contohnya insulin aja deh. Ketika kadar glukosanya tinggi, glukosanya itu nanti masuk. Sama juga ketika kadarnya itu rendah. Di sini glukosanya itu tinggi dalam sel. Dia nanti melalui glikolisis segala macam bla 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 dapat ATP. Dapat ATP dari mitokondria. Nanti si ATP-nya ini dia kebanyakan. ATP yang kebanyakan ini dia akan membuat kanal kaliumnya itu dia tertutup. Apa yang terjadi? Kaliumnya jadi numpuk. Beda ya dengan di glukagon. Kalau di glukagon kaliumnya itu dapat keluar sedikit-sedikit. Itu karena dia itu nggak menutup seluruhnya. Bayangin aja kayak lagi tutup keran, tapi kerannya itu nggak tertutup sepenuhnya, jadi ada air yang masih netes. Itu kira-kira yang terjadi di glukagon. Dengan begitu, di glukagon ini masih terdapat sedikit kalium yang bisa memicu depolarisasi, sementara kalau di insulin depolarisasinya itu penuh karena tertutup seluruhnya ibaratnya. Apa yang terjadi berikutnya? Kalsium nanti di kedua sel ini nanti mereka masuk, kalsium itu dia memicu eksositosis, dan dengan begitu dikeluarkan insulin ketika kadar glukosa tinggi atau hiperglikemia. Biasanya ini terjadi di fat state atau fase ketika kita habis makan. Tapi glukagon terjadi ketika fasting state atau pas fase puasa. Nanti tinggal tergantung aja ini sel mana. Kalau glukagon itu sel alpha when the glucagon is gone. Glukagon gitu. Kalau insulin kebalikannya. Nangkep kan? Oh ya, kalau misalkan menghafalin siklus Krebs, di sini kelihatan nggak itu jembatan keledainya? Sisa ketemu Susi saat sunat, pulangnya malah oki telat. Bagaimana maksudnya? Di sini sekarang jelasin aja deh. Sitrat ini si. Lalu isositrat itu isa. Lalu alfa ketoglutarate susinya itu sisa ketemunya itu alfa ketoglutarate dari K-nya. Lalu susinya itu si suksinil CoA. Lalu saatnya itu si suksinat, fulangnya itu fumarat, malat itu malah, okinya itu oksaloasetat. Nangkep semuanya? Mungkin bisa difoto juga nanti.
Tapi udah kita udah jabarin ya secara biokimia bagaimana cari si insulin dia ini dihasilkan lalu dikeluarkan. Nah sekarang kita bahas bagaimana efek dari si insulin dan juga glukagon ini. Karena nanti itu yang si poin ketiga ini dia tuh lebih berkaitan dengan gizinya sama poin keempat. Kita bahas langsung ya bagaimana efek sama regulasi si insulin dan juga glukagon. Jadi di sini efek insulin itu dia tuh bisa pergi ke semua jaringan tubuh. Tapi mainly yang dibahas itu ada di hepar, ada di jaringan adiposa, ada di otot. Itu yang mainly dibahas. Di sini kita bisa lihat ada namanya itu insulin world. Insulin world itu dia tuh beda banget sama hormon lainnya. Dia tuh kayak ibaratnya itu satu versus sisa lainnya. Kenapa? Karena insulin itu dia lebih ke anabolisme seluruhnya. Bisa dilihat di sini ya. Di sini kadar asam lemak itu banyak, kadar asam aminonya banyak, glukosnya itu ada banyak. Tapi dia ini karena kadarnya itu semuanya itu kebanyakan, maka tubuh itu decide, oh ini kebanyakan nih, I'll decide to store it for a rainy day, atau istilahnya kita nyimpan aja lah. Di sini apa yang terjadi? Terjadi namanya protein sintesis, ada lipogenesis, glikogenesis. Kalau glikolisis ini dia tuh terjadi di sel-sel yang udah menerima si glukosanya. Itu karena glukosanya itu dia tuh diserap dari pembuluh darah. Si protein sintesis terjadi di otot, makanya otot jadi buff, jadi kuat. #protein diet. Lalu glipogenesis, ini bagi yang diet apa tuh? Diet keto ya. Pokoknya itu nanti lipogenesis itu dimasukin ke sel adiposa, nanti dia itu bakal banyak asam lemak di situ. Lalu glikogenesis itu pembentukan glikogen di hepar. Tapi sayangnya itu tidak terjadi lipolisis di sel otot, tidak terjadi proteolisis di otot. Kenapa? Karena rupanya si otot itu dia itu nggak memiliki kapabilitas untuk melakukan proteolisis. Jadi ini harusnya tadi dicoret sih. Ini salah di sini. Tapi sisanya itu lipolisis, lalu glikogenesis dan juga gluconeogenesis itu udah benar ditaruh di sini. Ya kira-kira itu merupakan efek insulinnya itu. Efek insulin itu dia itu memasukkan semuanya ke dalam sel. Yang penting pembuluh darahnya kosong deh jalurnya. Tapi kalau kosongan itu jadi gak bener, makanya glukagon dia mengatasinya itu dengan cara dia mengeluarkan sedikit glukosa sehingga kadar di pembuluh darahnya itu gak terlalu kosong banget, dengan cara gluconeogenesis, salah satunya glucogenolisis, pemecahan glikogen, lipolisis, pemecahan lemak, dan seterusnya. Nah di sini ada regulasinya, regulasi singkatnya itu. Glukosa ini ketika dia itu di sini sedikit dia itu memicu glukagon rilis untuk menaikkan kadar glukosa. Tapi kalau misalkan ketinggian, si insulin yang malah keluar. Efek dari mereka ini saling berkebalikan. Ketika dia itu kebanyakan, dia nanti akan menghambat si sel alfa sehingga si glukagon itu nggak dihasilkan. Tapi kalau misalkan dia itu kekurangan, dia akan menghambat sel beta sehingga insulin nggak dikeluarkan tumbuh jadi tambah kosong. Nanti bisa gimana ya? Gara-gara kebanyakan, gara-gara kekurangan. Dan kira-kira itu, nah ini mau korelasiin mengapa penting untuk kita memahami nutrisi dari serat, protein dan juga lemak itu, mengapa begitu. Di sini serat itu dia itu tambahannya itu kan dia itu membantu pencernaan jadi lancar. Sementara lemak dan juga protein, terutama yang lemak sehat, ada lemak yang jahat, namanya itu si SAFA dan juga lemak trans. Mereka ini dihindari karena mereka bisa mengakibatkan misalkan aterosklerosis atau peningkatan LDL. Si PUFA dan juga MUFA ini mereka menurunkan kadar LDL-nya. Dengan begitu bisa menghindari risiko aterosklerosis. Sementara protein ini dia dibutuhkan untuk apa? Sebenarnya protein ini kan dia itu merupakan pembentuk hormon, tapi dia ini juga merupakan cadangan terakhir ketika tubuh kita udah kehabisan karbohidrat sama kehabisan lemak. Dan dengan begitu kita menjaga keseimbangan semuanya, termasuk makan banyak serat dari sayur-sayuran atau buah-buahan supaya pumpnya itu lancar, nggak sebelit, kan beda kalau sebelit kan. Dan dengan begitu kira-kira itu meringkas semua isi dari OVC ini. Maaf kalau kelebihan. Dan sekian dari saya dan Azra, terima kasih.